Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman ketika melihat di Malaysia setelah sholat Jumat, dan di sini juga ada orang yang berjualan es, ada juga es kelapa macam tu ya para sahabat. Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman, ada macam-macam jualan, ada juga ini popia basah, ini juga pokoknya banyak para sahabat dan teman-teman. Ada juga gorengan, dan Mas Farhan selalu beli gorengan di sini ya para sahabat dan teman-teman. Enak gorengannya ini. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semua sehat dalam lindungan Allah dan dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari mala bahaya ada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan pergi sembahyang sholat Jumat, dan di video kali ini Mas Farhan tak pakai baju Melayu ya para sahabat dan teman-teman, karena waktunya sudah mau habis, karena Mas Farhan waktu kerja tadi dan disempati untuk sholat Jumat. Seperti apa keseruannya, kita let's go para sahabat dan teman-teman. Nah, memang seperti ini para sahabat dan teman-teman ketika sudah balik Jumat di Malaysia. Dan di sini juga bercampur lah, ada juga orang Bangla, ada juga orang Indonesia, ada juga orang Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini semuanya umat Islam ya para sahabat dan teman-teman, ketika melaksanakan sholat Jumat di sini tidak ada saling memandang antara bangsa ya para sahabat. Kita semuanya di hadapan Allah itu sama ya para sahabat dan teman-teman. Nah, lihat tengok ini parking motor itu tak ada orang yang ngambil para sahabat dan teman-teman. Dan di sini Mas Farhan pengen banget untuk membuat video karena terngiang-ngiang dari dulu kalau memang di kampung Mas Farhan memang sepi sembahyang Jumatnya itu. Jadi tak ada orang yang berniaga lah, semuanya orang dekat-dekat kampung. Jadi kalau di Malaysia itu Mas Farhan baru pertama pergi sembahyang ke Malaysia itu, oh kok ini ada orang berjualan gitu. Pertamanya Mas Farhan ada bawa duit untuk bersedekah sajalah untuk bagi amal masjid macam tu, tak ada bawa duit lebih. Jadi ketika nampak ada orang yang berjualan macam ni, jadi Mas Farhan bawa duit lebih lah untuk baliknya untuk beli minuman gitu, dan harganya juga murah, dan juga ada gorengan, dan Mas Farhan selalu beli di sini para sahabat dan teman-teman. Ini gorengannya sampai beratur di situ para sahabat teman-teman, itu makcik tu. Seperti biasalah di sini memang apa ya, untuk parking kereta pun kalau hari Jumat ni memang bebas ya para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan tengok tu kalau hari Jumat itu memang bersepak lah untuk parking motor atau kereta pun, bas pekerja pun tu Mas Farhan tengok tu ada yang mengkawal ya untuk kasih laluan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kasih laluan macam tu dipanggil parkir, tukang parkir ya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan tengok di sini tu memang security lah tulisannya, memang dia memang mungkin yang apa ya, yang bekerja dekat masjid ni lah untuk mendisiplinkan kawasan dekat sini lah mungkin ya, begitu para sahabat dan teman-teman. Dan apabila ada yang tahu boleh komen di bawah ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga lihat ya para sahabat dan teman-teman, mobil-mobil mewah-mewah seperti ini kalau sudah waktunya sholat Jumat gitu ya parkingnya gitu ya para sahabat dan teman. Itu juga ada Alphard itu mobil-mobil mewah kalau di kampung Mas Farhan itu. Jadi kalau waktunya sudah azan sholat Jumat tak dapat parking, kita parking lah di mana-mana tempat lain, dan juga orang lain pun paham lah kalau ini hari Jumat gitu. Kalau bukan hari Jumat nih parking macam tu mesti juga kena marah lah para sahabat dan teman-teman. Itu tengok memang ramai lah di sini ini masjidnya. Tengok para sahabat dan teman-teman. Memang parkirnya yang resmi itu yang dekat sini ya para sahabat dan teman-teman, yang di sebelah depan kedai ini. Memang inilah yang resmi lah. Tapi kalau yang masa darurat atau masa hari Jumat kita parking macam tu lah para sahabat dan teman. Atau lagi kalau Mas Farhan pernah sembahyang dekat Kampung Baru tu, dekat masjid apa tu dekat Kampung Baru besar juga tu, sampai parking tempat umum macam tu ya para sahabat dan teman-teman. Dan mobilnya bukan mobil-mobil apa ya, kayak gak bagus, ini mobil-mobil bagus semuanya para sahabat dan teman-teman. Tengok yang di sana memang yang resmi. Ini ada mobil Alphard ini para sahabat dan teman-teman, diparkir kayak gini aja. Wah, ini ada Proton apa ini, itu para sahabat dan teman-teman.
gak hilang ini para sahabat, akhir motor bersepak-sepak dekat tepi jalan kalau hari Jumat tuh. Jujur kalau di kampung Mas Farhan, meskipun Mas Farhan pergi sembahyang, mestilah ambil kunci tuh, kasih kunci tenggok tuh. Tahu soalnya kan takut ada juga yang security yang ikut berpartisipasi untuk mengatur arah jalan di jalan raya di Malaysia. Karena kalau ketika sholat Jumat ya para sahabat dan teman-teman di Malaysia itu, ketika sudah tak dapat untuk parkir karena parkirnya sudah terbatas, mereka juga mobil Alphard, kayak mobil-mobil bagus-bagus itu tadi, kayak mobil Vios gitu ya para sahabat dan teman-teman, dan semuanya itu berparkir di jalan umum dan yang tidak memang untuk diparkir lah, tapi mereka diparkir gitu. Jadi semuanya untuk melaksanakan sholat Jumat gitu. Jadi kalau menurut Mas Farhan di Malaysia itu memang agamanya, agama Melayu itu memang sangat pekat ya para sahabat dan teman-teman, dan tidak takut barangnya juga hilang. Kalau kayak moto-moto, kalau Mas Farhan sendiri lah, Mas Farhan pribadi, kalau pengalaman Mas Farhan di Indonesia, parkir moto itu mesti kita nak ambil kunci, nak kasih kunci T macam tu ya para sahabat dan teman-teman. Karena kalau di kampung Mas Farhan memang banyak kejadian lah untuk kehilangan barang benda yang macam tu lah. Apalagi moto, kereta pun, lori pun ada hilang ya para sahabat dan teman-teman. Dan waktu itu Mas Farhan yang balik cuti tu, yang semalam itu, yang kemarin tu, yang nak raya dekat kampung tu, dekat sebelah kampung Mas Farhan ada lori yang harganya dia macam, kalau duit Malaysia itu 100 ya, apa ya, berapa ya, 50, sekitar 70 ribuan lah para sahabat dan teman-teman. Sekitar 70 ribuan lori itu ditaruh di parking, tak tahunya di pagi hari dan nak berangkat kerja dah hilang gitu ya para sahabat dan teman-teman. Jadi di kampung Mas Farhan kalau terlalu lalai, 1-2 kali ditaruh di depan, di jauh dari rumah kita, jauh dari pandangan kita, tak ada yang ngambil. Tapi kalau ketika lama 1-2-3 hari lu tengok kok ditaruh di luar itu, kok gak ditaruh di dalam, mesti hilang lah para sahabat dan teman-teman. Dan kenyataannya memang seperti itu. Jadi menurut Mas Farhan di Malaysia itu keamanannya sangat bagus di Malaysia. Memang harus diajukan jempol lah menurut Mas Farhan. Karena kalau di kampung Mas Farhan, mutu-mutu pun setiap harinya ditaruh dalam rumah, dimasukin, kalau ada juga yang dimasukin dalam bilik ya macam tu ya para sahabat. Ada bilik tak pakai, daripada taruh di luar dimasukin dalam bilik ya gitu mutunya para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin Mas Farhan cuma bergongsi apa yang tidak berlaku di kampung Mas Farhan ya, karena Mas Farhan juga terkejut ketika berada bekerja di Malaysia ini, kok gak sama dengan kampung Mas Farhan gitu, kok di sini aman, tentram, damai. Di kampung Mas Farhan sendiri kita harus waspada gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan syukur alhamdulillah ada ada rezeki untuk mencari nafkah di Malaysia ini dengan secara halal, dan bos juga baik, semua kawan rekan-rekan Mas Farhan juga baik, dan syukur alhamdulillah. Dan buat teman-teman yang mau datang ke Malaysia, datanglah secara baik-baik, datang secara sah, datang secara halal, ikutilah peraturan yang berada, hormati undang-undang ya gitu para sahabat dan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya Mas Farhan yang dapat kongsikan itu saja. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Mas Farhan tidak ada niat untuk ngebanding-bandingin antara Indonesia dan Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan cuma kaget dan ingin mengaspirasi, ingin mengabadikan momentum saat berada di Malaysia ya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan terima kasih banyak yang sudah bantu subscribe channel Mas Farhan sejauh ini. Semoga kalian semuanya bisa istajabah doanya dan kebalik kepada kalian semua yang mendoakan baik-baik kepada Mas Farhan. Dan semoga nanti semuanya yang sudah menonton video Mas Farhan bisa bisa umroh atau haji ke tanah Mekah ya para sahabat dan teman-teman.
Oke, mungkin videonya sampai di sini ya para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Apabila ada kata benda yang silap, mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.